Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA merupakan bentuk pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Pada tahun 2021 ini, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan program PKA Angkatan 64 yang diikuti oleh 40 orang peserta perwakilan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan dididik menjadi calon-calon kader pemimpin Kementerian Hukum dan HAM. Guna menunjang proses pembelajaran PKA kepada peserta didik, studi lapangan adalah salah satu metode yang diterapkan untuk menambah wawasan peserta di dalam melihat keunggulan organisasi yang dituju untuk dijadikan pembelajaran dalam melihat pengukuran terhadap kualitas, kebijakan organisasi, produk kebijakan, program, serta strategi sebuah organisasi dan membandingkan dengan standar yang digunakan oleh organisasi lainnya. Sebagai lokus studi lapangan, pihak penyelenggara BPSDM menetapkan PT PLN Persero sebagai lokus studi lapangan. PT PLN melalui PLN Pusdiklat meluncurkan PLN Corporate University atau Korpu pada tanggal 14 November 2021 yang diresmikan oleh Menteri BUMN pada waktu itu, Dahlan Iskan. Corporate University ini merupakan sebuah engine yang mentransformasikan kepemimpinan, peningkatan kompetensi, dan menumbuhkan budaya berkinerja tinggi. PLN mempunyai visi yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani, dengan misi menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota, perusahaan, dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Tata nilai dari PLN Corporate University adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam mengembangkan Learning Management System PLN dengan kriteria administrasi yang tersentral dan terautomasi, metode self-service dan self-guided services, menghimpun dan mendistribusikan konten pembelajaran secara cepat, menggabungkan fungsi-fungsi pembelajaran dalam platform aplikasi berbasis web, mampu membuat dan mengubah konten pembelajaran serta mengakomodasikan kegiatan knowledge sharing. Lesson learned dari pelaksanaan proses bisnis dan pelatihan karyawan di PT PLN melalui PLN Corporate University dapat dipahami bahwa teknologi informasi di era globalisasi menjadi sangat penting. Dalam mengembangkan sebuah corporate university, PT PLN membuat sebuah perencanaan yang matang. Salah satunya terbukti dari adanya 3 buku pedoman yang diterbitkan oleh PLN yang diharapkan dapat mempermudah internalisasi penerapan Korpu di PLN. PLN memiliki 8 aplikasi yang terintegrasi dalam LMS PLN, di mana ke-8 aplikasi tersebut merupakan aplikasi dengan fungsi masing-masing disesuaikan dengan jenis diklat yang ada pada PLN Korpu. Dalam pemenuhan standar LMS, PLN menggunakan standar dari lembaga tertentu yang mempunyai kredibilitas unggul. PLN membangun talenta digital unggul sebagai human capital untuk membangun pengembangan IT melalui mindset dan culture digital. Dengan menciptakan pemimpin yang berkompeten dan berfokus pada perkembangan corporate, namun tidak menutup peluang untuk pengembangan karir di tempat lain. Bidang pengembangan manajemen PT PLN, Tri Pamungkas, yang juga sebagai narasumber studi lapangan ini, menjelaskan tentang program-program dari pengembangan sumber daya manusia pada PT PLN. Spesifik lagi ke pengembangan yang sifatnya leadership ya, artinya ingin menjadi pejabat struktural gitu, apa saja yang harus dilakukan. Nah ini, ada yang supervisory education, 1, 2, dan 3 tergantung ininya, tergantung levelnya. Kemudian nanti kalau sudah menjadi direktur, udah lain lagi ceritanya, namanya Global Leadership Program atau Global Directorship Development Program, namanya singkatannya GDDP.
bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut untuk bisa dilaksanakan serta mensinergikan data-data bahwa si pegawai mampu untuk dikembangkan ke level yang lebih tinggi, mungkin seperti itu. Aplikasinya apa? Kalau untuk pengembangan kita punya banyak sekali aplikasi ya di SCMP, dari mulai rencana manajemen, aplikasi SAP yang paling kita andalkan untuk pengembangannya namanya Smile. Smile itu isinya macam-macam, riwayat dia di cloud-nya, kemudian Smile juga akan bersinergi gitu dengan aplikasi lain dari assessment center ya, mungkin tadi Ibu sampaikan pakai asesor gitu kan, assessment center. Nah, kita di PLN itu punya namanya unit sendiri, namanya unit Pelaksana Assessment Center. Tugasnya adalah mengelola asesmen semua pegawai, termasuk juga psikotes-psikotesnya gitu kan. Ada di sini nih. Nih kalau dilihat kecil gambarnya ini adalah profil seseorang. PKA 64 berinovasi.